Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta karena hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Jadi kita akan membahas kapan bulan ini berakhir, sehingga dengan demikian kapan tahun baru 1447 Hijriah itu terjadi. Tentu terjadinya 1 Muharram, tapi karena kita punya 2 kalender, satunya adalah kalender Masehi, maka 1 Muharram itu bertepatan dengan tanggal berapa di bulan Masehi. Jadi itu yang akan kita kaji pada siang hari ini, yaitu kapan 1 Muharram 1447 Hijriah. Nah, kalau kita melihat kalender kita masing-masing, ya, ini sudah ada bocorannya bahwa 1 Muharram itu bertepatan dengan hari Jumat 27 Juni, ya. Nah, sedangkan Idul Adhanya, ini yang pas tanggal 6, ya. Ini kemudian libur cuti bersama tanggal 9-nya ini juga sudah dilingkari. Nah, ini kalender yang serupa, ya, kalender yang lain, tapi itu juga Muharramnya itu 27 Juni, Dzulhijjahnya 6 Juni, ya. Ini juga begitu, ya, kalender ini, ya. Nah, ini sama, ya. 10 Dzulhijjahnya adalah 6 Juni, kemudian 1 Muharramnya 27 Juni. Nah, tapi ini yang berbeda. Ini 10 Dzulhijjahnya itu 7 Juni, ya. Itu 7 Juni. Sedangkan 1 Muharramnya itu 27 Juni. Demikian juga dengan kalender ini, ya. 10 Dzulhijjahnya, Idul Adhanya itu Sabtu 7 Juni, ya. 1 Muharramnya 27 Juni. Jadi kita lihat, ya, ada Idul Adha yang berbeda, yaitu tanggal 6 dan tanggal 7 Juni, ya. Kita di Indonesia kita sudah menjalani itu 6 Juni, tetapi Brunei, Malaysia dan Singapura itu tanggal 7 Juni, ya. Itu sudah lewat. Nah, sekarang Idul Adhanya 1 Muharramnya 27 Juni, ya. Mari kita lihat mengapa 27 Juni. Jadi kalau di Indonesia untuk tanggal-tanggal tertentu itu penetapannya melalui sidang isbat, ya. Jadi kapan 1 Muharram, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah itu ditetapkan melalui sidang isbat. Dan sidang isbat itu diselenggarakan tanggal 29 Komariah, ya. Jadi kalau untuk menentukan 1 Ramadan berarti 29 Sya'ban. Untuk menentukan 1 Syawal itu 29 Ramadan. Untuk menentukan 1 Dzulhijjah itu 29 Dzulqa'dah. Jadi itu adalah waktu-waktu untuk sidang isbat, ya. Nah,
awal bulan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu telah terjadi konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, konjungsinya itu sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib. Kalau konjungsinya terjadi setelah maghrib, itu besoknya tanggal 30, ya. Nah, kemudian kalau sudah diketahui sebelum maghrib, maka kemudian ditentukan tinggi bulan pada waktu maghrib. Jadi itu, ya, parameter yang ditentukan untuk menentukan awal bulan, ya. Nah, ini. Nah, selama ini perbedaan itu terjadi di kriteria yang digunakan oleh pemerintah yang merujuk pada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mabim, dan Muhammadiyah, ya. Nah, Muhammadiyah ini nanti Rabu depan tanggal 25 Juni itu akan melaunching sistem baru, tidak lagi menggunakan wujudul hilal, tetapi menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal yang dirumuskan di Turki 28 hingga 30 Mei 2016, ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu konjungsi. Nah, bulan mengelilingi bumi, ya. Nah, jadi konjungsi itu adalah posisi ini. Jadi ketika bumi, bulan, dan matahari itu terletak pada satu garis bujur astronomis. Jadi di sini. Nah, siklus bulan itu ketika siklus satu bulan itu ketika bulan kembali lagi pada posisi konjungsi ini. Nah, inilah satu siklus. Tetapi karena buminya juga bergerak mengelilingi matahari, maka posisi garis bujur astronomis itu akan berpindah, ya. Nah, jadi Mabim maupun wujudul hilal itu sepakat bahwa konjungsinya itu harus terjadi sebelum maghrib. Tetapi sistem baru yang dianut, ya, dalam KHGT itu sebelum jam 00 GMT, ya. Kalaupun kemudian kondisinya ekstrim, itu sebelum fajar di Selandia Baru, ya. Mengapa demikian? Karena ini mau membuat kalender global, jadi harus mencakup negara paling timur yaitu Selandia Baru dan kemudian benua Amerika. Karena itu kriterianya melibatkan Selandia Baru, ya, untuk konjungsi. Nah, tepatnya, ya, konjungsi itu seperti ini. Karena bumi mengitari matahari, jadi ini konjungsi pertama, ya. Nah, kemudian bulan mengitari bumi satu lingkaran penuh itu berada di posisi ini. Nah, ini membutuhkan waktu 27/3 hari. Ini yang disebut sebagai periode sideris, ya. Nah, untuk kembali ke posisi konjungsi, ya, konjungsi yang kedua, ini membutuhkan waktu 2/6 hari lagi, sehingga total itu 29,5 hari. Nah, inilah siklus satu bulan Komariah. Karena itu bulan baru itu harus melalui tahapan yang disebut konjungsi. Nah, konjungsi ini dalam istilah astronomi disebut tahap atau fase new moon, bulan baru. Nah, bulan baru dalam dunia astronomi itu belum diterima sebagai new moon di kalangan umat Islam, ya. Nah, dari satu new moon ke berikutnya, ya, itu yang disebut satu siklus, rentang waktunya sekitar 29,5 hari. Itulah sebabnya jumlah hari dalam sistem kalender Komariah itu 29 atau 30. Dan karena itu pula penentuan
akhir dan awal bulan itu ditentukan pada tanggal 29. Jadi pada sidang isbat ini ya akan ditentukan apakah bulan ini berakhir atau belum. Kalau berakhir berarti besoknya tanggal 1 bulan baru. Kalau belum berarti besoknya tanggal 30. Nah, begitu ya. Nah, jadi konjungsi ini ya, posisi satu garis bulan, bumi, bulan dan matahari itu sudah bisa kita lihat ya di Google dengan sangat mudah. Jadi kita nggak perlu menghitung ya. Jadi ini di situsnya Departemen Astronomi di perguruan tinggi dunia ini sudah dicantumkan. Jadi kalau di tabel ini ya, ini waktunya mengacu Surabaya, ini nyumunnya seperti ini ya selama tahun 2025. Jadi misalkan pada bulan Januari konjungsi itu terjadi pada tanggal 29 Januari jam 19.35 waktu Indonesia Barat. Ya. Sedangkan pada bulan Juni itu terjadi pada tanggal 25 Juni jam 17.31 waktu Indonesia Barat. Nah, 17.31 waktu Indonesia Barat itu berarti jam 10.31 GMT, Greenwich Mean Time ya. Nah, ini contohnya nyumun. Jadi kita tidak usah menghitung, kita sudah ada datanya ya, sampai tahun kapanpun ini kita tinggal klik. Nah, itu nyumun ya, sudah terbantu. Nah, selanjutnya kita harus tahu kapan maghrib di suatu wilayah. Nah, maghrib itu adalah ketika piringan atas matahari itu menyentuh kaki langit atau ufuk. Kalau di pantai itu berarti menyentuh air laut ya. Kalau kita di Kenjeran melihat langit barat. Jadi matahari terbenam begitu ya, tenggelam, maka ketika piringan atas menyentuh permukaan air sehingga tidak kelihatan, itulah yang disebut maghrib ya. Nah, di saat seperti itu, itulah waktu kita azan ya, menyeru untuk sholat maghrib. Nah, pada akhir tanggal 29 ya, itu ditentukan di mana posisi bulannya. Kalau bulannya seperti ini, piringan bawahnya di bawah ufuk, maka ini disebut bulan negatif. Kalau piringan, jadi ini di bawah ufuk ya, piringan negatif ya, piringan bawahnya itu di bawah ufuk. Nah, kalau piringan bawahnya itu menyentuh ufuk, ini yang disebut nol, bulan nol, posisi nol derajat. Nah, kalau di atas ufuk seperti ini yang disebut dengan bulan positif ya. Jadi ini bulan positif, tinggal ngukur berapa tingginya, tapi ini positif. Nah, disinilah Muhammadiyah dan pemerintah itu berbeda dulu ketika menggunakan wujudul hilal. Kalau wujudul hilal sepanjang sudah positif, maka besoknya tanggal 1. Tapi kalau mabim sebelum tingginya 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4, berarti besoknya masih tanggal 30. Jadi di situ perbedaan antara kriteria mabim dan kriteria wujudul hilal ya. Nah, ini yang di Saudi disebut ini elongasi. Elongasi itu jarak antara matahari dan bulan ya. Sehingga dengan demikian elongasi itu akan selalu lebih besar daripada tinggi bulan. Tinggi bulan akan sama dengan elongasi kalau bulannya tepat di atas matahari ya. Nah, ini. Nah, posisi 0 ini yang disebut wiladatul hilal. Ini yang juga digunakan oleh Saudi. Istilahnya berbeda, yaitu anak bulan ya. Nah, ini kriteria. Jadi kriteria Turki
kalau kriteria pertama tadi dipenuhi, ya, bahwa konjungsi terjadi sebelum jam 00 GMT atau sebelum matahari terbit di Selandia Baru, maka kriteria berikutnya adalah imkan nur ru'yat. Tapi imkan nur ru'yatnya itu, ya, tinggi bulannya 5 derajat. Nah ini seperti digambar 5 derajat. Kemudian elongasinya itu 8 derajat. Nah, tinggi bulan 5 derajat itu dimanapun di muka bumi, ya. Nah, karena pada prinsipnya makin ke barat makin tinggi, sehingga kemudian efektif pencariannya itu dilakukan di belahan barat benua Amerika. Karena Amerika adalah wilayah paling barat kalau kita menggunakan konvensi waktu internasional. Karena barat timurnya itu ujung barat timurnya ada pada bujur plus minus 180 derajat, ya. Nah ini, nah jadi ini tinggi bulan, nah ini elongasi, ya. Nah ini 8 derajat, itu kriteria Turki. Ini beda azimutnya. Nah, sedangkan kriteria Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, tinggi bulannya cukup 3 derajat. Elongasinya cukup 6, nah ini 3 derajat, ya. Elongasinya cukup 6,4 derajat. Tetapi ini harus di masing-masing negara yang terhimpun di dalam BIM, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 negara, ya. Jadi kalau Indonesia seperti kasus untuk Idul Adha kemarin, ya, klaim ru'yatnya itu di Banda Aceh, ya. Nah sebenarnya ada yang lebih berat dari Banda Aceh, yaitu di Sabang. Nanti kita gunakan acuan Sabang, ya. Nah jadi ini di kawasan BIM. Nah meskipun kriteria Turki itu lebih tinggi daripada kriteria BIM, yaitu 8 derajat, tetapi karena posisinya dimanapun di muka bumi, sehingga kalau ada perbedaan antara Mabim dan KHGT, maka yang lebih dulu itu bisa dipastikan adalah KHGT. Jadi nanti kita lihat pada 1 Muharram, ya, pada 1 Muharram. Nah jadi ini 6,4. Nah itu ditetapkan pada sidang isbat hari ke-29, maghrib ke atas, ya, maghrib ke atas itu. Nah jadi sekarang kita lihat kasus kita di Indonesia. Dzulhijjahnya tanggal 6 Juni, ya, tanggal ya, Idul Adhanya 6 Juni, ya. 1 Dzulhijjahnya 28 Mei. Nah, kalau Idul Adhanya 6 Mei itu berarti tanggal 10. Berarti tanggal 29-nya adalah, ya, 6 tambahi 19, ya. Jadi tanggal 25 Juni, gitu kan? Nah, jadi kita lihat pada tanggal 25 Juni itu, pertama yang harus kita tentukan adalah konjungsinya, ya. Nah, kita lihat konjungsinya di sini. Nah, ini 25 Juni jam 17.31, ya. Ini. Jadi jam 17.31 WIB. Itu konjungsi, ya. Nah jadi terjadi konjungsi. Nah sekarang kita lihat maghribnya, ya, kita lihat maghribnya. Kalau melihat maghribnya Surabaya tanggal 25 Juni nanti, ya, itu maghribnya jam 17.23,
Jadi artinya itu terjadi setelah maghrib. Itu bagi orang Surabaya, ya. Nah, maka kalau acuannya Surabaya, ya berarti malamnya itu belum bulan baru, tapi masih tanggal 30. Ya, itu kalau merujuk Surabaya, ya. Nah, jadi berarti konjungsi terjadi setelah maghrib itu artinya ketika maghrib belum konjungsi. Maghrib itu biasanya diterima sebagai pergantian hari sistem hijriah. Jadi ganti hari tapi belum ganti bulan. Karena itu malamnya masih tanggal 30. Nah, dan dengan demikian tanggal satunya adalah 27 Juni. Nah, gitu ya. Begitu. Ini kalau acuannya Surabaya, ya. Jadi di Surabaya pada 25 Juni maghrib itu ganti hari tapi belum ganti bulan, sehingga kemudian tanggalnya jadi tanggal 30. Tanggal satunya lusa, gitu ya. Jadi bukan tanggal 26 tapi tanggal 27 Juni. Nah itu tadi ya, kalender itu tadi. Nah tapi karena Indonesia paling barat itu Sabang, nah kita lihat di Sabang. Di Sabang ternyata maghribnya 18.55. Jadi konjungsinya terjadi sebelum maghrib. Ya. Nah, ini dipenuhi. Nah, kalau begitu kita harus tentukan pada saat maghrib di Sabang itu tinggi bulannya berapa. Nah, ini kita gunakan stellarium, software stellarium, ya. Jadi kita sudah nggak usah menghitung. Nah, cari di Sabang begitu. Nah, kemudian ternyata kita dapatkan bahwa tinggi bulannya itu 0 derajat 31. Jadi belum memenuhi kriteria Mabim. Karena belum memenuhi kriteria Mabim, maka keesokan harinya masih tanggal 30, yaitu 26 Juni. Ya, karena itu tanggal satunya adalah 27 Juni, ya. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Muhammadiyah yang mengadopsi kalender Hijriah global tunggal yang dirumuskan di Turki? Nah, ya, karena 29 Dzulhijjahnya itu tanggal 25, ya, konjungsinya jam 10.31 GMT, ya, itu berarti jam 22.31 New Zealand. Jadi masih dipenuhi karena apa? Belum fajar keesokan harinya. Nah, jadi kriteria pertama dipenuhi. Ya, dipenuhi. Nah, karena dipenuhi, maka kita mencari tinggi bulan pada tanggal 25 Juni waktu maghrib, ya, yaitu di dataran Amerika. Nah, untuk itu kita perlu bantuan software yang dibuat oleh Muhammad Audah. Software ini dirujuk oleh para pegiat hisab di dunia Islam, ya. Nah ini, jadi kalau ini di sebelah kiri bawah itu tanggalnya 25 Juni 2025. Nah, di kanan bawah itu ada keterangan. Di wilayah yang merah ini bulan tidak mungkin dilihat, impossible. Yang daerah putih itu not possible, ya. Kemudian yang di daerah biru, blue, itu bisa dilihat tapi pakai peralatan optik, ya. Itu. Nah, di daerah yang pink ini, ya, itu bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Jadi ini Amerika, di Amerika. Nah, mari kita lihat ini, ya. Nah, ini garis hitam, jadi ke atas di daratan, ya, bukan di lautannya. Jadi
di atas lintang 17. Kemudian bujurnya ini, jadi di atas bujur 90. Ya, jadi mari kita lihat kota-kota yang lintangnya di atas 17 dan bujurnya di atas 90. Lagi-lagi mari kita search kota-kota di Amerika. Nah, di sini ada dua kota, satu Phoenix, Arizona, ya, lintangnya itu 33,5 derajat, bujurnya 112 derajat, bujur barat. Atau kemudian kota yang kedua nanti di Seattle, ya, Washington. Ini lintangnya 47,6 derajat, bujurnya 122,3 derajat, bujur barat. Nah, mari kita lihat yang pertama itu untuk daerah Phoenix, ya. Di daerah Phoenix, nah ini koordinatnya. Nah, kemudian kita gunakan software seperti yang saya sebutkan tadi, Stellarium, ya. Jadi kita klik di Arizona itu, di Phoenix itu, ya, jamnya yaitu jam matahari terbenam di sana. Ya, matahari terbenam itu pada jam 19.37. Nah, tinggi bulan pada jam ini adalah 8 derajat 59 menit dan elongasinya 9 derajat 20 menit. Jadi kriteria Turki itu dipenuhi. Karena kriteria Turki dipenuhi, maka keesokan harinya yaitu tanggal 26 Juni itu adalah bulan baru 1 Muharram 1447. Ya. Nah, jadi ini. Mari kita cek berikutnya merujuk pada kota Seattle di sini yang lebih barat lagi. Ya, menggunakan Stellarium, ya. Nah, maghribnya jam segitu. Nah, tinggi bulan pada saat maghrib itu 8 derajat 22 menit, elongasinya 10 derajat 3 menit. Jadi lagi-lagi dipenuhi. Karena itu, ya, 1 Muharramnya 26 Juni. Ya, jadi berbeda. Itu. Ya. Jadi 1 Muharram. Nah, kalau 1 Muharram 1447 itu 26 Juni, maka tanggal 29 Muharramnya itu adalah 24 Juli, ya. Itu yang KHGT ini tadi. Maka mari kita lihat pada tanggal 24. Nah, ini tanggal 25 itu waktu WIB. Jadi kalau dikurangi 7 itu berarti jam 19.11 waktu GMT, ya, tanggal 24. Nah, ini, ya. Nah, kemudian ini kalau ditambah 5 karena selisih dengan Selandia Baru itu 5. Jadi Indonesia Barat itu GMT plus 7, Selandia Baru pada bulan Juli ini, ya, itu adalah GMT plus 12, ya, bukan GMT plus 13. Ini kaidah waktunya untuk Selandia Baru. Jadi tanggal 25-nya itu ternyata sunrise itu jam 7.35. Jadi konjungsinya tadi itu sebelum sunrise. Jadi kriteria pertama itu dipenuhi. Karena kriteria pertama dipenuhi, maka selanjutnya kita mencari tinggi bulan pada tanggal 24. Nah, kita lihat di kiri bawah itu 24 Juli, ya. Nah, ternyata, ya, bagian barat Amerika itu masih putih. Nah, karena putih itu tidak mungkin hilal dapat dilihat. Yang bawah merah itu impossible, yang putih itu not possible. Jadi hilal tidak dapat dilihat. Karena itu tanggal 25 Julinya itu masih tanggal 30, ya. Itu Istiqmal. 30 Muharram, ya. Nah, ini jadi
satu safarnya adalah 26 Juli. Nah, sedangkan yang tahun baruan 27 Juni berarti 29 Muharramnya adalah 25 Juli. Nah, kita lihat dari data ini. Jadi di sebelah kiri yang bukan paling kiri tapi sebelahnya lagi 25 Juli ini kan. Nah, kita lihat di benua Amerika, di Indonesia ya. Di Indonesia ini, di Sumatera itu pink ya, jadi hilal dapat dilihat. Nah ini, jadi ini 29 Muharramnya itu 29 Juli, ini yang tahun barunya 27 Juni ya. Nah jadi kita lihat Sabang maghribnya itu jam 18.55, areanya di sini. Nah pada jam ini tinggi bulannya adalah 8 derajat 34 ya. Jadi tingginya sudah jauh di atas kriteria Mabim. Karena itu keesokan harinya itu sudah tanggal 1 bulan baru, yaitu bulan Safar. Jadi bulan 1 Safarnya itu adalah sebentar. Ini tadi 26 Juli ya. Jadi sama. Jadi maaf yang tadi bentar, nah, tulisannya tadi 26 Juli ya. Jadi sama ya. Nah, sebagai kesimpulan ya, untuk tahun baru KHGT kalender Hijriah Global Tunggal itu jatuh hari Kamis 26 Juni 2025. Sedangkan Mabim ya, Kementerian Agama, kemudian Brunei, Malaysia, Singapura itu 27 Juni 2025. Kulun amin wa antum bi khair. Nas'alullah ayyaj'ala hadzal amil hijril hadid mali'an bisyihah wa sya'adah wa taufiq ya. Jadi kullu amin ya, selamat tahun baru dan kebaikan. Kita berharap Allah menjadikan tahun baru Hijriah ini ya penuh dengan kesehatan, kebahagiaan, syaadah dan taufik, kesuksesan. Meskipun tahun barunya berbeda, tetapi satu safarnya itu sama, yaitu Sabtu 26 Juli 2025 ya. Jadi begitulah kalender Hijriah, sama beda, tapi nanti ujung-ujungnya rentang 1 tahunnya itu akan sama. Demikian hadirin ya, informasi tentang tahun baru Hijriah 1447 ya. Muhammadiyah itu nanti 26 Juni ya, yang umum nanti 27 Juni ya. Nah, insya Allah Rabu depan itu akan launching kalender Hijriah Global Tunggal di Yogyakarta. Mudah-mudahan ya menambah wawasan kita sehingga kita bisa memahami sistem kalender dan juga perbedaan-perbedaan yang terjadi. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.